Dari Baka Tua. Di sana kan ada sampingnya itu kan ada mangrove, tapi tidak difungsikan dengan baik. Nah, padahal itu sudah termasuk destinasi wisata. Mulai dari hal-hal kreatif yang kecil-kecil saja dulu. Yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Ini yang kurang ini. Taruhlah misalnya begini, kan kayak Om Salam ini, kan dia bikin raba, jadi jalur produksi. boleh, minum. Ini salah satu menu favorit andalan di Ombro. Oke. Hari ini kita kedatangan Om Fly. Yeay, saya halo tuh Om Fly. Halo Om Fly, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mau boleh nih Om Fly memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman YouTube kita, biar teman-teman bisa tahu Om Fly itu nama lengkapnya siapa, terus asalnya dari mana, dan sekarang posisinya apa gitu, biar kita lebih kenal lagi. Iya, karena ada bocoran ya. Om Fly itu sangat apa ya orangnya. Dia itu koordinator pendamping desa loh. Itu bahkan sekolut, sekolah utara. Oke, mungkin bisa gimana kita tuh Bang? Ya, langsung. Secara umum saja. Ya. Sekarang ini aktifnya ya di pemberdayaan desa. Kalau jabatannya sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya, saya KTP-nya Bogor Utara. Warga asli Kota Republik Indonesia. Oke, langsung suah. Sesuai. Oke, jadi Om Fly ini adalah koordinator pendamping desa Sekolaka Utara. Pendamping desa saja. Pendamping desa Sekolaka Utara. Berarti ada Kalau di istilahnya kita itu ada namanya tim pendamping profesional, TPP. tim pendamping profesional. Kalau boleh tahu itu di bawah dinas apa Om? Dia di bawah Kementerian Desa. Langsung di kementerian ya? Ya. Kementerian langsung turun ke kabupaten? Ya. Oke. Kementerian ini. Ya. Wih, orang kementerian nih guys. Nah, jadi ini terkait apa namanya pengembangan desa itu dengan tema kita juga kan sekarang ini temanya kita inovasi desa di era milenial. Ya. Itu pasti ada banyak dong program-programnya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Om Fly, dari kan setahu saya itu setiap tahunnya ada anggaran desa yang dikucurkan, dan dari tim penggerak desa dan pendamping desa, bagaimana dana itu dikelola? Oh iya. Kalau programnya sebenarnya sudah sejak 2018 ada namanya program inovasi desa. Iya. Jadi program ini bergerak berdasarkan keputusan Menteri Desa nomor 48 tahun 2018, kemudian diubah di 2019 menjadi keputusan Menteri Desa nomor 4 tentang program inovasi desa. Iya. Jadi tujuannya ya sama seperti yang kita singgung masalah dana desa. Betul bahwa program ini tujuannya yang pertama adalah mau memperbaiki kualitas penggunaan dana desa yang ada di desa-desa ini. Selama ini, ya alhamdulillah di Kolaka Utara ini progresnya lumayan bagus. Artinya capaian-capaian programnya itu antara 70-80% itu tercapai. Iya. Nah, terkait dengan inovasi desa, kemarin kita sudah laksanakan 2 kali ada yang namanya bursa inovasi desa. Bursa Bursa inovasi desa. Pameran, tapi Iya. bukan pameran produk. Iya. Dia pameran ada namanya menu inovasi. Menu inovasi. Ya, jadi, Boleh dijelaskan seperti apa itu Om? ada semacam konsep Ya. inovasi desa yang bisa direplikasi dan sudah dijalankan oleh desa-desa yang ada di luar Kolaka Utara. Misalnya kegiatan tentang keagamaan, Ya. kemudian tentang teknologi tepat guna yang
di desa-desa di luar Sulawesi sudah banyak yang melakukan dan sukses. Iya. Nah itulah yang kita mau replikasi di desa-desa Kolaka yang ada Utara. di Utara. Oke. Dan alhamdulillah sudah terselenggara beberapa program yang hasil replikasi itu. Oke, nah sebelum kita masuk ngomongin tentang program-program desa, saya mau tanya dulu Om, apakah pendamping desa dengan aparat desa ini dia bagaimana alur kinerjanya? Apakah pendamping desa memiliki apa itu hak untuk menentukan program atau dia hanya memberikan masukan kepada aparatur desa? Jadi tupoksi pendamping desa yang penting adalah mengawal perencanaan pembangunan desa. Perencanaan. Ya. Jadi kan kita mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Kita hanya mendampingi, bukan masuk ke dalam Ranah itu ya. desa. Ya, oh. Terkait dengan dia mau pakai untuk apa, kita hanya mendampingi supaya dia tidak keluar dari regulasi. Oke. Kan yang namanya uang negara itu pasti ada aturannya kan, itu dari pusat. Betul. Nah, ini yang kita mau desa-desa jalankan supaya dia tidak keluar dari jalur itu. Jadi kita pendamping desa ya namanya pendamping desa, mendampingi, Oke. bukan melaksanakan kegiatannya desa. Kita hanya mendampingi supaya tujuan pembangunan itu bisa terlaksana. Yang kita dampingi itu masyarakat desa dan pemerintah desa. Pemerintah desa, Ya, perangkat bukan desa. kepala desa saja yang didampingi. Iya. Perangkat desa. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, tugasnya pendamping desa bagaimana supaya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan dan evaluasi penggunaan desa. Oke. Iya. Berarti kita sudah tahu ya tentang apa pembeda dari pendamping dan juga aparatur dan bagaimana penerapannya dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan desa. Ya. Nah, sekarang coba kita kulik. Tadi kan Om sempat mengatakan ada bursa inovasi desa. Nah, kemarin itu bursa inovasi desanya itu dilaksanakan di mana, Om? 2 kali dilaksanakan itu di sini, di Islamic Center. Islamic Center. Oh, Masjid Agung berarti. Ya. Oke, berarti orang-orang dari daerah lain didatangkan atau perangkat desa yang memaparkan program-program yang sudah tepat atau sudah berhasil dilaksanakan di daerah lain baru atau Ya. seperti apa? Bagaimana mekanismenya? Kemarin yang pertama itu kita lakukan bursa inovasi dipusatkan di Islamic Center di kabupaten. Ya. Yang hadir di situ adalah dari provinsi, terus unsur kabupaten, pemerintah kabupaten, Iya. kemudian kepala desa, kemudian ada BPD-nya, kemudian ada pendamping desa, kemudian perwakilan masyarakat. Oke. Jadi ramai acaranya. Cuman kadang orang bilang apa yang dipamerkan sebenarnya bursa inovasi itu bukan pameran kayak yang di sini. Iya. Jadi yang dipamerkan itu menu inovasi, konsep. Jadi di dalam menu itu ada misalnya kalau kita melaksanakan ini kegiatan, kita butuh sumber dayanya berapa orang, terus teknologinya apa, terus biayanya berapa, terus outputnya apa. Oh. Jadi itu yang ini. Tapi ada juga yang dalam bentuk videografi, jadi kegiatan yang sudah sukses dilaksanakan di desa lain itu yang ditayangkan. Kemudian desa tinggal checklist, saya mau menu ini, seperti dia kayak belanja begitu. Oke. Ya. Biar mereka punya banyak ini ya. Ide-ide Ide-ide, mendatangkan ide-ide. Selama ini desa taunya hanya bikin drama, Iya. bikin renase, toh? Iya. Ini dianggap kurang inovatif. Ya. Artinya kalau desa ini mau dibiarkan lebih kreatif lagi, memang harus dipancing seperti itu, diperlihatkan dia contoh-contoh yang baik, yang lebih inovatif. Boleh dibocorkan Om, kira-kira apa program yang menurut Om belum ada diterapkan di desa yang ada di Kolaka Utara, tetapi menurut Om itu ini sangat menarik dan bisa kita terapkan di desa di Kolaka Utara? Sebenarnya banyak bisa yang bisa di Kolaka Utara, karena Kolaka Utara ini yang potensinya Besar. Iya, ada pegunungannya, ada pantainya. Iya. Ini sebenarnya kalau bicara potensi
desa-desa di kita di sini belum terlalu menyentuh hal yang paling urgent. Apa itu? Misalnya, dalam hal pengembangan ekonominya. Oke. Ini kan kayak desa yang ada di pesisir. Ya. Ini kan kalau misalnya kita mau lihat dia punya produksi, ya bisa dibilang keuntungannya untuk masyarakat itu tidak terlalu besar, sehingga itulah kerja masyarakat akhirnya dia terpancing dengan misalnya ngambil duit koperasi, ngambil duit pinjam di usaha sini. Lalu dia punya modal yang harusnya didukung oleh desa melalui dana desa itu. Nah, salah satu misalnya inovasinya seperti ini. Desa bikin pabrik pembuatan apakah? Kita di sini. Ya. Karena kalau kita bicara posisi pantai, kalau kota ini panjang dia punya kesulitan. Tapi mana ada pabrik Pengelolaan ikan. Iya. Salah satunya juga daerah wisata yang kalau misalnya tidak ada tempat wisata kan bisa dibuatkan tempat wisata buatan gitu kan. Tiap-tiap desa kayak di mana Sapoiha, kecamatan apa itu Sapoiha? Oh, Tunoho. Di sana kan ada yang namanya sekarang kan Dermaga Biru. Dermaga Tua. Dermaga Tua. Di sana kan ada sampingnya itu kan ada mangrove, tapi tidak difungsikan dengan baik. Nah, padahal itu sudah termasuk destinasi wisata itu. Rencanakan. Sudah. Ada semacam apa istilahnya itu? Jalanan yang menelusuri itu taman kota, tapi belum rencana dia mau kasih melingkar itu, tapi baru setengah saya lihat. Nah ini juga yang paling konkret sebenarnya model replikasi inovasi desa itu yang ada di Tinukari. Tinukari, oh iya, Arung Jeram. Arung Jeram sama Flying Fox. Iya. Nah, seperti itu. Misalnya nanti kalau ada bursa inovasi desa di kabupaten lain di Sumatera ini, Ya. bisa pakai menunya ini. Oh iya iya. Tinukari. Iya. Seperti itu. Jadi Tinukari sebagai orang yang mempunyai konsep. Iya. Ya, Konsepnya bisa diadaptasi sama kabupaten Bisa. lain di daerah lain. Itu yang dimaksud dengan bursa inovasi. Oh, Kemudian, oke. karena kan kita mencari inovasi, kita selalu berpikiran pesawat terbang, robot. Nah, ini Yang terlalu besar. Iya, karena kan ada seperti itu inovasi. Iya. Nah, Mulai dari hal-hal kreatif yang kecil-kecil saja dulu. iya, itu. Yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Iya. Ini Oke. yang kurang ini. Taruhlah misalnya begini, kan kayak Om Salam ini, kan dia bikin raba, jadi jalur produksinya tetap orang agak kesulitan. Kenapa dia tidak bikin lalu saja? Flying Fox Kayak Flying Fox turun ke Iya. Sula. Nah, seperti itu. ada pertanyaan saya gini, Bang. Di Jalan Bypass itu kan ada di situ kampung kuliner. Nah, yang sebelah kiri. sebelah Kampung kanan Atap Biru. kalau Apa kalau yang dari kampung arah kuliner kota yang sebelah lama? kanan, kampung kuliner Yang lama. yang banyak. Iya, lama. kan bukan yang Atap Biru. Yang baru kan itu yang Lacaria Iya. City. Nah, yang kampung kuliner yang lama maksud saya itu semacam boleh minum. Ini salah satu menu favorit andalan di Ombro. Oke, apa namanya Kak? Nama ininya? Nama menunya apa? Banyak sih macamnya, ada kopi herbal, ada ya ginseng, pokoknya banyak lah. Jahe. Oke, coba ya. Seperti ini minuman favorit. Nah, kembali lagi Bang yang tadi soal kampung kuliner. Ya. Itu emang sengaja digituin atau memang tidak ada aktivitas apa gitu di situ? Ya, sebenarnya kan bangunan itu milik Pemda. Iya. Dulu pernah ada BUMDes, ya BUMDes itu lagi pada minta untuk dia kelola tapi tidak Kasih. dikasih. Iya. Kan ceritanya dia mau kelola itu. Oh, berarti itu di bawah apa dong, Dek? Dinas apa? Pariwisata atau? Pariwisata. Oke. Pariwisata dia. Dia minta untuk mengelola tapi saya tidak bahasanya ke saya kurang direspon. Nah ini juga sebenarnya kalau dikasih bisa dia. Iya. Oke. Sayang sekali loh Bang. Iya. Apa ya? Kayak tempat horor itu sekarang di situ. Iya. Karena kalau dikasih ke desa itu diserahkan. Iya. Nanti desa bisa kembali. Kelola. Iya. Terutama perawatan itu apa? Iya. Betul. Iya.
karena jadinya tidak terawat. Tidak terawat. Oke, terkait itu berarti saya mau tanya Om, apakah pendamping desa ini juga ada fungsinya untuk menjembatani perangkat desa dengan dinas Iya. atau pemerintah daerah? Itu kan memang kita punya salah satu kita punya fungsi bagaimana memediasi, memfasilitasi antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dengan kabupaten. Iya. Makanya kami ini kan berjenjang, ada yang di tingkat desa, itu namanya pendamping lokal desa, Pendamping lokal ya, desa. ada di tingkat kecamatan itu namanya pendamping desa. Nah, kalau di tingkat kabupaten itu ada namanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM). Oke. Nah, itu yang di tingkat kabupaten ini nanti yang mengkoordinasikan, memfasilitasi kebutuhan, misalnya ada aspirasinya pemerintah desa. Kemudian kami juga mendampingi penyusunan regulasinya, misalnya pergub tentang BUMDes, pergub tentang kawasan pedesaan. Iya. Itu yang tugas kami mengawal semua itu. Nah, terkait dengan hubungan antara desa dengan pemerintah kabupaten, ini kan sebenarnya bisa dibilang saling dukung. Iya. Karena- Sinergitasnya Iya, harus kuat. kabupaten juga pasti banyak yang dibiayai. Betul. Nah, kalau misalnya ada kegiatan yang bisa di-sharingkan dengan perangkat desa, kenapa tidak? Iya. Nah, jadi sejak ini tinggal bagaimana mereka memahami posisinya pemerintah desa, begitu pun pemerintah desa memahami posisinya pemerintah daerah. Oke. Kami ada di tingkat Padahal kalau dipikir banyak loh anggaran ya Bang ya. Banyak anggaran di Kalau- boleh kasih tahu kalau angkanya tuh seperti kalau apa? sekolah utara ini Per desa per desa itu dari 700 sampai 1 M lebih. 1 M lebih. per tahun. Per tahun. Iya. Kemarin 2021 dana desa itu kurang lebih nggak sampai 120 miliar. Ya. Nggak sampai. Pernah juga 127. Artinya kalau 127 Berarti 1 satu miliar satu desa. Iya, Iya. 1 miliar. Nah itu. Karena ada 120 desa di kota. 127 desa. 127 desa. Tapi kan untuk pembagiannya itu ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Oh iya. Tidak dibagi rata begitu langsung. Tergantung sama topografi mungkin, Iya. jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, jumlah luas wilayah, Iya. terus jumlah warga miskin. Oh iya. Nah, itu. Kondisi Ada sosial juga namanya ekonomi. penilaian kinerja. Kinerja desa, perangkat desa. Oh iya. Itu juga menjadi salah satu. Kayak sebagai apresiasi ke desanya. Kalau misalnya dia bagus kinerjanya, jadi kucuran dananya juga akan bagus keluarnya. Oke, berarti Om kalau pendamping desa itu setiap desa ada berapa orang? Kalau pendamping lokal desa itu Pendamping ada lokal? 22. Per Dia enggak. totalnya? Ada yang satu dia mendampingi 3 desa, Oh iya. ada yang mendampingi 4 desa. Oh, Kalau pendamping kecamatan dia mendampingi kecamatan. Iya. Tapi kadang ada satu kecamatan itu 2 pendamping. dua pendampingnya. Oh, oke. Kalau kemarin ada namanya pendamping pemberdayaan dan ada pendamping teknis. Jadi kegiatan-kegiatan infrastruktur ini yang kita tangani, kegiatan pemberdayaan. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Langsung digabung Sama. semuanya. Oke. Artinya kita mau kegiatan di desa ini full pemberdayaan dan inovasi. Ada lagi nih Bang pertanyaan saya Iya, sebenarnya banyak. Betul. smelter tuh. Smelter, di mana tuh? Nah, Smelter di yang mana tuh? mana? Smelter tempat pengelolaan bahan baku. Oh gitu. Ya, smelter apa dulu nih untuk Kalau itu nilai bukan ke smelter. kan smelter itu tidak hanya satu aspek atau satu komoditas. Ini kita mau bicara tentang komoditas apa nih? Kalau Tambang. smelter yang paling favorit ya pasti orang Tambang. bilang or. Ya. Tambang. Yang smelter Apa hubungannya dengan rencana. Hah? Apa hubungannya dengan desa? Kan perencanaannya kan ada pembangunan smelter di Batu Putih sana. Iya kan? Yang sementara digenjot sekarang. Desas-desasnya. Nah, desas-desasnya, isunya seperti itu. Batu putih atau Di Batu Putih kalau nggak Batu Putih, salah. Ada Tolala. Batu putih. kena Iya. Batu Putih kayaknya. Kan Iya. dengarnya biasanya saya Ya, dengarnya isunya Batu Putih sih. Nah, di situ Tahu dari mana? Pak PJ Oh. kemarin kita sempat ngobrol iya sama kita Pak sempat PJ. diskusi sama Pak PJ. Iya.
Maksudnya PJ Bupati ya guys. PJ ini nggak PJ Ada apa dengan smelter? Banyak sih yang bilang masyarakat di sana itu di sana kan bisa-bisa terkontaminasi dengan apalah segala macam, terus bisa Ya, bisa dipahami sampai situ Bang? Iya ya. Coba dijelaskan biar teman-man kita yang nonton bisa mengerti Nggak, maksudnya. takutnya saya maksudnya Kontaminasi apa nih? Lingkungan polusi, termasuk atau polusi ya, kondisi betul. sosial masyarakatnya Iya. seperti apa? Kalau secara finansial mungkin menguntungkan buat masyarakatnya, Ya. tetapi ya ada yang lain dari itu kan. Saya hanya lihat dari kacamata desa saja. Iya. Kalau bicara alokasinya sudah pasti nanti dia akan menguntungkan bagi desa. Betul. Hmm, Karena membuka Yang lapangan namanya pekerjaan. pemerintahan itu apapun bentuknya harus jelas regulasinya. Iya. Karena misalnya ada pemasukan dari keberadaan smelter, itu harus jelas digunakan untuk apa, masuknya lewat mana. Tidak boleh dia seperti apa diserahkan langsung ke kepala desa. Iya, betul. Itu kan namanya Dana hitamnya. ya. Terus yang kedua, desa harus siap, Iya. mas, terkhusus sumber daya manusianya. Karena kalau sumber daya manusianya tidak memadai, kurang memadai, ya pasti akan bakar. Pasti yang pabrik seperti itu banyak pasti. Iya. Datangkan orang dari Iya. luar, orang asing. Orang dari luar. Nah, jangan sampai nanti masyarakat desa jadi penonton saya di sini. Karena ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan itu pasti yang berkualitas yang ada Iya. standarnya. Pak. Standarnya betul. Kalau Kualitas. masyarakat desa kesana nanti hanya jadi pesuruh-pesuruh saja, Pak. Nah, oleh Apa karena dijajah itu- di negeri sendiri gitu ya? Ya, kalau saya nanti kalau misalnya taruhlah di 2024 atau 2025, Iya. berarti desa punya waktu 2023 dan 2024 untuk meningkatkan dia punya kualitas Hmm. Iya. sumber daya manusianya. Betul. Desa bisa menyekolahkan dia punya warga, bisa misalnya mendatangkan pelatih atau apa namanya untuk melatih dia punya warga supaya bisa punya keterampilan. Oh iya. Nah, ini jarang dilakukan. Nah, ini juga salah satu inovasi sebenarnya. Betul. Dan selama ini itu tadi saya bilang desa kita tahunya hanya ya bikin Iya, program-program konvensional. begitu. Oke. Nah, ini pertanyaan. Bukan maksudnya ini desa dia seperti itu karena hanya itu yang dia tahu. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, desa-desa kita yang ada di kota ini cenderung latah. Lata seperti apa? Ikut-ikutan. Iya. Ikut sama program-program yang Misalnya lain. di desa sebelah bikin ini, dia juga bikin. Padahal kondisinya berbeda. Iya, kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Nah, itu. Nah, ini yang coba kita mau riset atau perbaiki. Supaya, desa. Tapi kalau di Pulau Utara ini Iya. sudah mulai agak ini, desa-desa pemerintah desa kita sudah mulai agak terbuka dengan usulan-usulan. Oke, kembali ke topik terkait sumber daya manusia, khususnya di desa Batu Putih yang rencananya kita akan ada pembangunan smelter. Menurut Om sendiri, apakah desa sudah siap untuk saat ini atau boleh dikasih bocoran apakah ada rencana program dari desanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Om? Kalau desa itu kan ya sama dengan pemerintah kita. Yang namanya programnya itu pasti melalui proses perencanaan. Iya, Kalau di, rencana pembangunan. ya, di desa itu kan ada namanya dokumen RPJMDes, Iya. ada namanya dokumen RKPDes, nah, ada yang namanya dokumen APBDes. Nah, semua ini diramu, dibicarakan, didiskusikan dan disepakati melalui forum yang namanya musyawarah desa. Iya. Jadi di situ nanti diusulkan. Kalau misalnya desa tanggap atau melihat peluang bahwa ketika industri itu hadir di wilayahnya, pasti dia masukkan itu. Karena tidak boleh kita nanti buka lagi, Iya, betul. harus melalui proses perencanaan. Betul. Jadi muskes itu masyarakat desa mengusulkan, masyarakat desa mengajukan misalnya pertanyaan, bisa kami
Berarti prosesnya cukup alot ya Om. Harusnya seperti itu. Iya, karena Kalau misalnya biar perencanaannya matang. ya harus matang perencanaannya, karena apalagi ini industri besar yang nah, kalau saya ada konsep pengembangan kawasan yang mesti dikedepankan. Apa itu? Supaya kawasan itu misalnya pasti nanti industri itu tidak hanya di satu desa ya. Iya. Misalnya di Waduk Putih, jangan terlalu jauh di Waduk Putih, ini saya di atas. Iya, iya. Foto ah. Yang namanya kawasan, pengembangan kawasan itu misalnya antara desa Tokalang, desa Puncak Munapa, dan desa Sulaho, apalagi yang terkenal itu desa Wose. Lambai. Iya, Waise. Nah, ini kan betul bahwa dia berbeda kecamatan. Iya. Tapi kalau Oh, iya. kita berbicara pengembangan kawasan, desa-desa ini harus menjalin kerjasama. Ya, harus menjalin kerjasama. Ada namanya kerjasama antar desa. Nah, nanti mereka menggorok satu program yang sama. Nah, sama dengan yang nanti di sana, misalnya di Waduk Putih. Desa-desa yang terkena dampak aninya atau dampak industrinya itu, industrialisasinya itu harus punya program yang sama, saling menguatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan penguatan kawasan. Dan itu kita di Pulau Kota ini sudah ada persisnya kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan. Oke, keren. Ada lagi? Kalau nanya tadi kan kita sempat sering disinggung terkait inovasi. Ya. Inovasi. Terus sekarang kita sudah ada di era Society 5.0. Society 5.0. Nah, menurut Om sendiri, apa program yang kira-kira dia sudah mengikuti arus Society 5.0? Karena sering kita dengarkan dan sering kita gaungkan bahwa untuk tidak ketinggalan di arus digitalisasi dan globalisasi, kita perlu merencanakan program, kita perlu melakukan kegiatan yang berbasis digital. Nah, adakah program atau inovasi yang sudah diterapkan di desa-desa di Kolaka Utara? Atau kira-kira adakah ide yang sedang digagas terkait digital ini, Om? Ya. Jadi sekarang Kementerian Desa lagi menggalakkan yang namanya Sustainable Development Goals. SDGs. Jadi kita ada 8 pencapaian yang diraih. Oh ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, digitalisasi desa juga itu sudah mulai disosialisasikan, dibumikan ke desa-desa di Pulau Utara. Iya. Jadi misalnya BUMDes misalnya, usaha BUMDes ini berbasis aplikasi. Iya. Nah, kemudian termasuk misalnya profil desa. Sekarang kan ini Profil desa. ya, profil desa. Kalau di Kemendes itu ada namanya SDGs, data SDGs. Oh iya, betul. Kalau SDGs di data. Kementerian Dalam Negeri ada namanya Prodeskel. Nah, ini semua berbasis aplikasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah desa sekarang sudah menerapkan Digitalisasi. itu sebenarnya sudah sementara Proses. Nah, Proses. sementara proses. Sekarang pelaporan keuangan kita juga tidak ada yang manual. Fisik itu hanya ya paling berapa lembar. Yang Iya. banyak itu lewat Aplikasi. Ya, Oke. masuk pelaporan penggunaan anggarannya, masuk profil desanya. Nah, itu sudah didigitalisasi semua. Ini semua bertujuan menuju ke situ. 5.0 itu. Iya, Society 5.0. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kemarin itu. Jadi di SDGs desa itu kan kita berusaha bagaimana supaya desa-desa ini punya Karakter masing-masing. Ya, misalnya ada desa yang kan di SDGs itu diantaranya ada namanya desa tanpa kelaparan. Iya. Ya. Desa sehat. Sehat. Ya. Pendidikan. Ya, desa berpendidikan. Sejahteraan. Itu semua yang ingin kita capai. Yang jadi pertanyaan besar sebenarnya, desa ini siap tidak menjalankan itu, mencapai itu. Sementara kan cara berpikirnya masyarakat desa ini akan mempengaruhi apa program yang akan dilakukan. Iya, betul. Karena Jadi karakternya. kalau misalnya ditanyakan apakah desa sudah mengarah ke sana, iya sudah. Sudah. Buktinya tanda-tandanya itu tadi, digitalisasi ini sudah mulai dikembangkan, dijalankan, dan semua
semua sudah mengarah ke sana. Oke. Ya, yang jadi masalah ini kan tinggal masyarakat desanya saja ya. Masyarakat desanya, bagaimana dia bisa beradaptasi? Masyarakat desa kan taunya hanya main Facebook saja. Iya. Nah, kan ada yang lebih hebat dari itu yang bisa dilakukan. Oke, tapi berbicara tentang fakta, kita kan di era digitalisasi berarti kita butuh jangkauan internet. Ya. Langsung saja hujan sedikit, internetnya langsung down. Bagaimana dengan desa-desa yang di daerah lain? Apakah ada program entah dari pemerintah kabupaten ataupun kementerian ataupun daerah pemerintah desa sendiri untuk membangun jaringan-jaringan biar seluruh masyarakatnya bisa mengakses internet dengan layak? Kemarin ada program kerjasama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Infocom. Ya. Infocom. Jadi Infocom kemarin dia Kominfo. Ya, Kominfo ya. Ya. Kominfo. Dia meluncurkan satu aplikasi, kalau tidak salah itu tujuannya mendeteksi di wilayah ini misalnya jaringannya rendah. Oh. Itu kemarin sempat saya tidak tahu tindak lanjut. Iya. Karena banyak desa yang mencoba untuk membuka akses itu misalnya di internet, tapi saya lihat itu yang tembak, yang tembak itu misalnya internet tembak itu bertahan hanya 3 bulan paling lama. Oh iya, yang tangkap jaringan sendiri. Iya, ada tiangnya. Iya. Ada yang baik di desa itu dulu pernah saya ingat Lawaki. Itu gembira masyarakat. Lawaki Tolala ya. Iya. Gembira masyarakatnya karena dia susah sekali jaringan di sana. Ada jaringan internet. Iya. Wifi. Iya. Oh iya. Iya. Tapi itu hanya bertahan berapa bulan, sudah down. Maintenance-nya mungkin kurang. Iya kan waktu pembicaraan kontraknya ini keluar garansi 1 tahun. Iya. Kan baru 3 bulan sudah ini. Oh berarti tendernya. Yang tidak bisa dihubungi sudah ini. Baik, Bang Fly. Oke. Melihat durasi sudah hampir habis ya. Saya butuh closing statement atau semacam himbauan lah buat tiap-tiap kepala desa atau masyarakat desa. Apa yang harus dilakukan ke depan, Iya. apalagi itu. Harapannya mungkin Harapannya bisa gimana? disampaikan Iya. tentang Kalau pembangunan yang desa. Pertama, desa sekarang harus berorientasi SDGs, Ya. Sustainable Development Goals atau rencana pembangunan Iya. berkelanjutan. Karena Bisa di search di Google. kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat baik dari proses perencanaan, pembangunan maupun evaluasi itu harus ditingkatkan. Inovasi yang paling bagus sebenarnya adalah bagaimana masyarakat mencoba untuk mencari tahu, bukan menunggu. Iya. Masyarakat kita kan selalu menunggu, Menunggu, kita ya. dipanggil. Harusnya kan ketika dia dengar ada jadwal musyawarah desa hadir. Sekarang ini biasa kantor desa ramai saat pembagian BLT saja. Pas tiba diundang untuk gotong royong, ya, 1-2 kali kalau itu sembilan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwa efektivitas penggunaan dana desa ini di Kabupaten Pulau Utara sudah bisa dibilang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, cuma yang harus kita ingatkan bahwa dana desa ini tidak tahu sampai tahun berapa adanya. Iya, betul. Kalau dia sudah berakhir tahun depan, tahun berikutnya desa kira-kira mau pakai apa? Iya. Nah, itu ini yang mesti menjadi refleksi dari masyarakat dan masyarakat. Itu saja mungkin 3 poin penting. Baik, Om Fly, makasih banyak atas waktunya. Iya, terima Dan, kasih banyak ya. Om Fly. Mudah-mudahan ke depan Om Fly juga bisa tambah sehat, tambah subur. Iya, dan Iya. mungkin kita bisa kapan-kapan ngobrol lebih dalam lagi, Iya, lebih intens lagi. betul. Terkait soalnya menarik sekali kalau topik pembangunan desa ini, Om. Iya. Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di Kolaka Utara, di desa-desa Banyak ini. sekali. Dan pokoknya inovasinya harus tetap dijalankan. Amin. Oke. Baik, saya Ivan Dan saya Ica. ada Om Fly juga pamit undur. Sampai jumpa di podcast Ombro selanjutnya. Bye.